bisnis jaringan atau multi level marketing ya. Saya belum pernah menemukan sebuah konsep bisnis jaringan yang sebagus ini. Baru kali ini saya menemukan sebuah konsep bisnis yang sangat bagus, sangat luar biasa, yaitu PT Fun, yaitu Kopi Enak ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya punya satu pertanyaan. Ketika kita ditawarkan sebuah peluang bisnis, apa dulu yang kita pikirkan? Bonusnya kah? Atau apanya? Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita memikirkan bonus uang di depan, saya yakin ya teman-teman akan sulit sekali berjalan ya, biasanya akan terjebak ke dunia money game ya, seperti itu, investasi bodong. Saya sudah mengalami jatuh bangun udah puluhan tahun teman-teman, berdarah-darah di bisnis investasi bodong seperti itu ya. Yang bonus besar, too good to be true, hati-hati ya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang menjadi bahan pertimbangan saya satu ya teman-teman ya, yang pertama, produk ini digunakan selamanya atau tidak ya, seperti itu ya. Kopi digunakan selamanya, setiap hari sampai kita tua, sampai kita meninggal dunia kita ngopi. Itu akan menimbulkan repeat order, omset yang sangat luar biasa sekali. Ini bisnis yang sangat luar biasa sekali. Itu poin pertama ya. Yang kedua, ini modal join ke sini, waduh sangat murah sekali, tidak ada paket-paketan ya. Maksudnya tidak ada paket diamond, paket macam-macam yang jutaan, puluhan juta. Ada bisnis yang semacam itu yang bertitik-titik, satu orang itu banyak sekali. Nah, bisnis yang banyak titiknya itu hati-hati teman-teman ya. Orang yang di bawah kita itu tidak akan terbantu teman-teman ya. Karena kenapa? Kita sibuk dengan titik-titik kita sendiri. Tetapi hebatnya lagi di Kopi Enak, satu orang hanya boleh punya satu titik ya. Kecuali dia pasang akun istri dan akun anak, itu saja ya. Lebihnya tidak boleh karena satu KTP, satu nama, satu akun ya. Itu yang membuat saya, wah ini mau ini. Artinya semua yang di bawah kita itu akan terbantu, akan dapat spillover teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bisnis ini no debat ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Apa yang diperdebatkan? Malu-maluin ya. Karena kenapa? Cuma 100.000 atau 150.000. Ngapain kita berdebat sampai tarik urat leher ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, sebelum kita menjalankan bisnis ini, apa impian teman-teman? Ya, apakah di tahun 2023 ini kepengen punya mobil ya, atau kepengen punya rumah? Beda-beda impian kita teman-teman. Tanpa impian teman-teman tidak akan bisa sanggup untuk menjalankan bisnis jaringan teman-teman ya. Karena kenapa? Di balik impian kita itu ada kabut ya teman-teman ya, ada kabut, ada penghalang, ada penghambat yang sangat besar sekali. Artinya impian kita haruslah lebih besar daripada halang penghambat itu tadi teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini teman-teman akan banyak sekali menemukan kendala-kendala, yaitu penolakan. Mengapa begitu? Karena kita belum tahu apa-apa ya. Langkah awal kita harus mengisi dulu informasi apa saja. Ada 7 bonus, 7 penghasilan seperti yang tadi Pak Michael jelaskan. Itu harus di luar kepala kita teman-teman. Kalau kita tidak paham apa yang harus kita ceritakan kepada orang, bagaimana mungkin orang itu akan tertarik sama kita. Nah, teman-teman, berbicara mengenai impian, ada seorang yang sangat luar biasa ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman mendengar cerita beliau, sukses beliau di sini, teman-teman bisa menangis loh ya. Ketika beliau memulai bisnis ini, latar belakang beliau adalah seorang office boy ya, pernah menjadi buruh cuci piring juga, teman-teman. Ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika beliau mengawali bisnis Kopi Enak ini, teman-teman, motornya ditarik oleh leasing. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Saat ini penghasilan beliau, total penghasilan beliau dari reward ya, kemarin habis beberapa hari yang lalu habis tembus ke Fund Leader 5, di mana rewardnya di situ 30 juta untuk di Fund Leader 5, totalnya sudah 94 juta. Luar biasa saja. Luar biasa tidak itu ya. Dengan modal berapa? Cuma 150.000 ya. Worth it sekali di sini untuk kita jalankan teman-teman ya. Masuk akal sekali, dan ini bisnis tidak merugikan siapapun ya, tidak perlu diperdebatkan ya. Untuk tidak berlama-lama lagi, boleh nggak kita menyalakan semua kamera kita untuk menghargai Bapak yang satu ini, Kang Asep, saya persilakan. Silakan Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua yang masih semangat
di Zoom meeting ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Michael ya yang mengawali atau menawarkan kopi enak di akhir Februari 2022. Saat itu memang saya ya posisi masih serabutan, belum ada pekerjaan yang tetap. Tahu-tahu siang hari ada WA, saya baca, wah ini kopi ini kok 100.000 dapat banyak, itu 50 saset. Udah saya langsung, Pak Michael, saya minta ini aja nomor rekening, saya ikut. Saya langsung minta rekening, saya transfer langsung. Ya alhamdulillah Pak Michael saat itu juga langsung respon. Saya transfer, saya isi data, ya sesuai yang di ini. Saat itu sih masih 100.000 pendaftaran di Kopi Enak. Dapat 1 box, isi 50 saset. Ya alhamdulillah saya dibantu, didaftarkan oleh Pak Michael dan diorderkan di Stokis Tasik. Ya memang saat itu di Jawa Barat masih ya satunya Stokis di Jawa Barat itu di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Mohon buat teman-teman yang lain mic-nya dimatikan ya teman-teman ya. Oke, selanjut Kang Asep. Alhamdulillah 2 hari kemudian kiriman paket kopi 1 box datang dari Tasik. Saya coba seduh, saya juga udah nunggu-nunggu nggak sabar waktu itu. Datang, saya seduh, alhamdulillah beda gitu ya. Setiap minum kopi enak, itu yang terasa keluar keringat gitu. Itu kok beda dengan kopi yang di warung-warung gitu. Pahitnya, ya pahit nikmat lagi gitu. Ya udah, saya nggak banyak komentar, nggak ada laporan, misalnya kok kopinya begini gitu. Udah saya nikmati, ya sampai 1 minggu, kok badan makin fit, makin enak gitu. Udah saya memberanikan diri buat ini ya apa untuk promosi-promosi itu saya buat sendiri. Udah istilahnya saya tuh dengan Pak Michael tuh seperti lepas gitu, gak ada komunikasi gitu. Pokoknya setiap ada yang daftar, ada yang ini, Pak Michael tolong bantu nih gimana, ada yang daftar. Nah itu, jadi bikin surprise ke Pak Michael aja, yang repotin juga gitu. Pak Michael tolong orderin gitu. Saya belum saat itu belum bisa untuk order ke Tasik gitu. Ya Pak Michael orderkan ke Tasik. Ini hampir setiap hari saya apa sih yang ngeganggu kegiatan Pak Michael untuk bantulah ini ada yang daftar. Jadi hampir setiap hari itu, ya alhamdulillah itu dibantu terus sama Pak Michael untuk pendaftaran. Tapi ya saat proses-proses ajakan atau menawarkan kopi enak itu ya banyak sekali lah ya tantangan atau rintangan, nyinyiran juga gitu. Ya sampai ya banyaklah ucapan-ucapan yang bikin down lah kalau secara ini. Kalau saya, waduh, kok iya ya begini. Terus sayanya udah gak mau jalanin, udah. Ya saya nyerah berarti tidak sukses kan gitu. Ya saya sih dengan nyinyiran, ya contohnya nyinyiran itu masa dapat bonus jutaan gitu. Mereka ya saya kan selalu daftar 100.000 potensi penghasilan ratusan juta. Dengan potensinya itu mereka nggak percaya gitu. Nah itu masa ini kopi 100.000 ratusan juta gitu. Terus
ya ada lagi yang nyinyiran-nyinyiran, wah bonusnya nggak nendang, katanya sponsornya cuma 20.000, daftarnya cuma 1 HU. Tuh, wah udah macam-macam lah yang bikin mereka juga kata-katanya agak-agak inilah gitu. Tapi saya tetap sabar, tidak mau ladenin, saya terus cari yang lain. Ya alhamdulillah proses 3 bulan saya 100 kiri 100 kanan kualifikasi ya. Jadi fund leader 1 di bulan ketiga. Ya, saat itu alhamdulillah dapat, dan itu round itu boleh bilang baru muncul itu bonus round itu. Ya, jadi baru round 1 itu baru 3 orang apa 4 orang gitu. Saat itu yang tembus itu. Ya, termasuk Pak Michael lebih dulu, Pak Michael terus saya gitu. Ya alhamdulillah awal bulannya saya menikmati, alhamdulillah sekali, ya cukup lumayan lah gitu dengan adanya Ron itu gitu. Jadi sponsor dapat, kalau sponsor nama pasangan itu setiap hari ya. Ya alhamdulillah saat itu sih masih kadang nyairin, kadang enggak, karena belum mencapai 50.000 gitu. Masih awal-awal perjuangan secara ini kadang ya 50 tiap hari gitu. Nah itu ya alhamdulillah lah. Secara ini saya bersyukur dengan Kopi Enak, saya terus bersemangat terus. Saya juga pengen, ya Pak Michael saat itu belum ada ini ya Zoom meeting gini atau grup aja tuh saya ikut tuh belum ada grup. Nah di situ jadi ya alhamdulillah sekarang yang saat ini yang udah 6 bulan lebih, ya udah bergabung 6 bulan lebih, ya insya Allah ini suatu keberuntungan gitu. Ada Zoom meeting, ada grup gitu. Dulu saya 2 bulan bergabung, saya ya udah jadi langsung dapat member, saya bantu kirim ke Pak Michael. Kadang-kadang orangnya minta transfer, saya punya bank mandiri, cuma satu-satunya bank gitu, rekening. Salon mitra mintanya yang dia minta, Pak, saya punyanya BCA, Pak, saya punyanya BNI, jadi maunya yang sama gitu. Akhirnya saya komunikasi dengan Pak Michael. Pak Michael ternyata alhamdulillah sudah lengkap nama bank yang disebutkan tadi, ya Bank Nasional. Ya alhamdulillah di situ tuh. Akhirnya saya buat ini, jadi setiap orang nanya ini ya udah transfernya ke Pak Michael gitu. Gitu. Jadi nah itu gitu proses-proses seperti itu gitu. Oke, nah Jadi ini enggak, sebelumnya gini Kang, apa namanya itu kan saya pernah baca historinya dari Kang Asep ya untuk menjalankan bisnis ini sampai motornya ditarik, lalu kemudian pernah bekerja sebagai apa itu ya, gimana itu ceritanya sampai motornya ditarik ketika sebelum menjalankan Kopi Enak ini Kang? iya, jadi itu di 2017, 2018 itu masa-masa sulit saya ya, istilahnya lagi terpuruk lah gitu loh. Nah sampai ya motor pun udah nggak punya, ditarik gitu karena nggak apa sih namanya, nggak angsur gitu. Nah saya juga ya mungkin ya udah saya udah ikhlas lah ke situnya gitu. Cuma ya apapun, tapi ya sebelum-sebelumnya saya kan terus mencari-cari pekerjaan gitu. Ya saya sempat bekerja di ya salah satu rumah makan sebagai pencuci piring, pernah gitu. Jadi apa ya istilahnya, yang penting saya punya penghasilan harian gitu. Itu apa, cuci piring langsung dibayar, cuci piring
langsung pulang dibayar gitu. Pernah Nah, tidur seperti itu. pernah tidur di parkiran itu gimana tuh Kang? Tukang parkir ya pernah gitu. Nah, terus 2018 saya pernah ditawari kerja di Bandung. Ya, itu saya tidur di ruko ya sendirian ya sebagai office boy lah kalau sekarang istilahnya, bersih-bersih ya apa meja semuanya, lantai, ya kamar mandi, ya semuanya saya yang bersihin. Kalau habis makan-makan, piring, ya gelas, sendok, semuanya ya pagi-pagi saya bersihin, cuci-cuci. Nah itu rutin setiap hari itu. Saya juga kalau disuruh-suruh entah pergi kemana, ke Jakarta atau kemana, kirim paspor, kebetulan itu usahanya travel umroh dan haji ya, waktu itu di Bandung, di Dago dulu itu. Nah, cerita ya saya terus semangat aja gitu karena saya pengen punya penghasilan gitu walaupun ya berapapun saya disyukuri gitu saat itu gitu. Jadi ya terus setiap hari saya lakukan ya tidur apa adanya di ruko pakai tikar gitu kadang kalau banyak tamu petamunya pada ada meeting-meeting di kantor ya pulang jam 12 ya saya baru tidur jam 1 karena harus beres-beres dulu gitu. Nah itu secara rutinitas dulu saya apa kerja di Bandung gitu. Nah kebenaran pemilik ya bos atau majikan itu temennya Pak Michael ternyata gabung di Kopi Enak. Sebenarnya saya undang malam hari ini sebenarnya Ibu Emma saya undang tapi mungkin beliau belum hadir. Mungkin minggu depan saya undang lagi Pak Asep. Biar Ya, ceritanya itu benar bukan ada cerita di ada-ada ternyata orangnya ada gitu loh bosnya Pak Asep dulu ya. Kang Asep kan bonusnya kan rewardnya udah banyak banget itu ya sampai di Fund 5. Fund 5-nya aja 30 juta baru berapa hari udah nggak mungkin langsung habis dong. Kira-kira mau dibeliin apa tuh Kang Asep? Insya Allah tadinya ya ini saya sebut merek ya Honda Vario 125 yang terbaru. Wow. Ternyata 4 dealer di Cirebon saya kelilingi ya saya datangi itu lindennya berubah 5 bulan paling cepat. Berapa Jadi, itu harganya? 25. Oh, gitu. Masih lebih lah ya. Nah, akhirnya saya kan kalau 5 bulan itu pun kalau datang gitu loh Pak. 5 bulan jadi ya nanti bulan November gitu. Oke. Jadi selama ini naik angkot ya Kang Asep ya? Kemana-mana? Itu ya saya sih jujur ya karena ada yang order, ada yang mau gabung, jadi saya semangat. Jadi kalau ke stokis itu pas satu jurusan dari rumah saya ke stokis itu pakai angkot yang pas depan rumah saya, istilahnya itu di jalan ya udah di sekali aja gitu. Jadi wah naik angkot ini gitu. Ya udah jadi setiap mau belanja naik angkot turun di ya depan stokis itulah gitu. Ya jalan kaki sebentar gitu. Nah, itu rutin gitu. Sampai pernah belanja sampai 12 box. Gitu. Luar biasa. Ya, Luar biasa. 4 hari yang lalu. Kang Asep, ini yang membuat saya penasaran sampai saya meneteskan air mata adalah Kang Asep itu lebih memilih untuk berangkat umroh terlebih dahulu daripada membeli motor itu loh Kang Asep. Itu pertimbangannya kenapa ya? Itu kita, aduh benar-benar terenyuh Kang Asep. Nah, ternyata itu dari umroh diganti semuanya, diganti itu luar biasa. Ya, itu salah satunya saya juga berdoa terus ya. Ya, ini salah satu ya Allah gitu. Setelah pulang umroh
Masya Allah, Itu Kang Asep, Masya Allah. halo. Ya, Lanjut, lanjut, Kang. lanjut. Jadi kenapa saya pilih berangkat umroh? Satu, ya pas ada rezeki ya Allah, mudah-mudahan rezeki dari Kopi Enak ya bisa nambahin gitu loh. Ya terkumpul, ya alhamdulillah. Ternyata mungkin Allah ngegerakin untuk di jalan Allah akan dimudahkan kan gitu. Ternyata benar gitu. Ya saya selalu berdoa, ya Allah cepet ya bosnya. Jadi berangkat di Desember, di Oktober tuh udah bener-bener lihat rekening tuh udah, waduh, saya terima kasih banget gitu. Ya udah, jadi Bismillah aja untuk Desember berangkat. Saat itu lagi mahal-mahalnya gitu, hampir 35 juta. Luar Gitu. biasa. Tapi ya alhamdulillah dapat fasilitas bintang 5 semua ya. Ya mungkin kalau yang Mantap. udah pernah umroh atau tahu hotel Movenpick kebetulan saat itu di apa namanya ini di Madinahnya Movenpick, di Mekahnya Movenpick. Nah, kalau di Mekahnya tuh di Jam-Jam Tower. Nah, saya kebetulan nginep di Movenpick di lantai lantai 22. Jadi 22 kamar nomor 25 gitu. Jadi ya Allah, saya wong desa kok bisa sampai gitu. Saya sampai situ sampai ya Allah pokoknya. Nah, ya ibadah terus. Saya setiap malam bangun jam 2 terus turun ngopi dulu. Ya alhamdulillahnya ngopi juga pakai air jam-jam gitu ya. Masak air, turun jam setengah 3, jam 3 sholat malam ya. Ini untuk yang ini. Nah, di situ udah pokoknya berdoalah ya pokoknya sampai keluar air mata, sampai nangis tiap hari itu. Tiap malam itu. Jadi sholat malam nangis ya itu doa-doa itu ya mudah-mudahan Allah menggerakkan semuanya itu ini gitu. Nah setelah pulang umroh ya memang entah gimana rezeki itu terus mengalir terus gitu makin deras gitu ya alhamdulillah gitu Plus out terus. sampai ada tawaran kerja. Sampai plus out terus ya. Ya alhamdulillah lah. Ya kalau plus out terus tiap hari enggak, kadang iya, kadang enggak, kita banyak enggaknya. Tapi ya alhamdulillah beda sebelum umroh gitu. Ya saya di atas 100 setelah kita pulang umroh tuh ya 150, 160 gitu karena nang plus out. Nah, ini perjalanan setelah pulang umroh tuh tawaran kerja ada 3 gitu. Cuma saya bingung gitu loh. Udah otomatis akan meninggalkan Kopi Enak kan gitu. Cuma saya belum memutuskan sampai sekarang. Saya lebih baik fokus di Kopi Enak gitu. Amin. Ya ternyata keputusan saya ya insya Allah benar gitu lah. Itu. Jadi 3 tawaran kerja, malah di Bandung lagi disuruh ini. Di Bandung sama di Kediri. Gitu. Nah, berarti kan kalau saya jadi di Kediri, ya udah saya nggak di Cirebon kan gitu. Jadi selamanya di Jawa Timur. Itu kalau jadi waktu itu. Jadi di sekitaran akhir Januari saya harus hijrah atau pilih ke Bandung. Nggak ke Bandung ya, tapi di kabupatennya bukan di kota Bandungnya gitu. Pekerjaannya apa tuh Pak Asep? Pekerjaannya apa ditawarkan? Lanjut dulu. Oke. Insya Allah sih ya nggak ada hubungannya apa-apa, tapi dengan minyak Pak. BBM. Oh. Gitu. Jadi cuma ngawasi aja. Gitu. Jadi ada
ke perusahaan-perusahaan industri khususnya solar ininya BBM-nya solar. Pak Sep. Lanjut Pak Sep. Ya. Halo. Ya lanjut Pak Sep. Ya lanjut. Jadi tawaran-tawaran itu saya belum putuskan, ya mungkin udah diganti orang gitu. Tapi mungkin keputusan saya ya mungkin ya harus tetap di Kopi Enak gitu. Langsung Tapi saya Panglima. fokus. Alhamdulillah ya setelah mendekati, ya saya kan selalu mudah-mudahan sebelum puasa tembus Fund Leader 5 gitu. Itu 700 poin lagi yang kiri, kalau kanan sih udah melimpah ya. Alhamdulillah yang jalur kanan ini udah istilahnya melebihi lah dari 5.000. Kanan berapa? Gitu. 7.000-an. 7.000-an sekarang ini. Jadi yang kiri itu masih 700 lagi. Prediksi saya itu kalau setiap hari 20-20 kan 35 hari. Ya kurang lebihnya gitu, 700 sekian gitu. Saya prediksi 35 hari. Jadi ya pas mau puasa gitu. Ya sekitar tanggal 20 Maret ini gitu. Ternyata lebih Ya cepat. mungkin Allah ngegerakkan, udah nih saya kasih rezeki lagi nih, kalau bahasa ininya tuh nih kasih rezeki dipercepat, mau dibelikan apa lagi nih uang itu gitu. Lah itu saya juga ya udah saya harus punya motor gitu. Nah itulah akhirnya saya cari-cari motor, ya Vario ternyata hari Sabtu kemarin semua dealer menyatakan tidak sanggup 1 bulan, ya udah akhirnya saya ganti ke ini Yamaha. Yamaha ternyata stok ada, cuma yang warna yang saya pilih udah ya satu itu banyak orang yang pilih warna itu gitu. Jadi saya pilih Filano. Yamaha Filano yang terbaru dari Yamaha gitu. Memang harganya 27.600. Luar biasa. Cirebon. Luar Gitu. biasa. Kang Asep, ini saya bertanya lagi. Jadi kayak gini. Kang Asep ketika waktu Desember berangkat umroh itu kan posisinya sedang tidak ada motor, sedang ini intinya Ya. kan mungkin lebih memerlukan motor untuk bisa mobilitas di Kopi Enak lah, misal contoh seperti itu ya. Tapi kan Kang Asep Ya. lebih memilih untuk beribadah dan berangkat umroh ya untuk pada saat Desember itu. Apakah Ya. Kang Asep nyangka ya bakalan secepat ini untuk bisa mencapai Fund Leader 5? Karena kan ketika kita beribadah kan memang motivasinya itu memang fokus beribadah. Jadi tidak ada harap-harapan, wah nanti akan dapat seperti ini, kadang seperti ini. Mungkin kunci suksesnya bagaimana Kang Asep? Nggak nyangka ya berarti ya akan seperti ini ya? Atau bagaimana? Iya, saya bilang ini mungkin doa-doa yang saya lakukan ini diijabah lah kalau bahasa ininya itu. Ya, Di doi atau di ijabah, Allah gerakan gitu semua ini gitu. Jadi itu dipermudah semua gitu. Itu gitu. Ya ini saya renungan saya gitu Pak Michael gitu loh. Tapi memang nggak nyangka ya Pak. Kalau suruh umroh apa beli motor, saya tetap berangkat umroh. Gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi satu, kondisi saya lagi fit-fitnya kan gitu. Kalau ditunggu entar, ya kita kan kondisi kesehatan nggak tahu gitu. Tapi kalau motor, ya mohon maaf nih, motor kan mau kapanpun selalu ready lah gitu, selalu ada gitu. Terus kok bisa secepat itu Kang Asep? Apa saja sih yang dilakukannya? Promosinya gimana nih Kang Asep? Kerjanya bagaimana? Biar memotivasi kita juga nih supaya cepat. Apa sih yang Kang Asep lakukan tiap hari? Kok bisa cepat begini? Ya itu.
saya apa yang selalu di-share ya seperti itu gitu loh. Ya orang tuh pada kayak apa? Ya sampai iki bikin status tuh bikin ya banyak ke WA saya tuh bikin status kok bikin penasaran, bikin apa gitu loh. Itu di FB coba. Itu banyak kan saya di grup-grup gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Nah, ini yang jauh-jauh tapi sekitaran kabupaten masih tertunda, belum saya kunjungi. Sampai saya bilang, Bu Haji, mohon maaf saya nggak bisa ke ketemuan, maksudnya ke rumah dia kan saya diundang. Pak, bisa nggak datang ke rumah? Saya bilang, kenapa? Ini saya penasaran dengan status Pak Asep katanya, gitu. Jadi seperti itu gitu. Saya disuruh datang untuk yang ngejelasin gitu loh. Luar Sama biasa. bawa produknya gitu. Ya, saya bilang, Bu, mohon maaf, mungkin seminggu lagi saya punya kendaraan, mohon doanya nanti saya akan datang gitu. Minta alamatnya aja gitu. Nah, seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan ya janjinya dealer sih hari Rabu. Amin. Motor Baik. tersedia gitu datang gitu, amin. Saya bilang ya udah pokoknya kondisi yang bagus, saya bilang ini ya saya bilang itu. Jadi seperti itu. Jadi apa yang saya share aja yang selalu di grup itu, di FB maupun di grup gitu. Jadi Pak Asep, jadi setelah sukses dan semua dananya sudah cair ya, udah diterima, itu respon keluarga dan juga orang-orang yang nyinyir sekitar rumah Pak Asep itu dulu bagaimana Pak sekarang Pak? Ikut mereka atau gimana? ya malah yang tetangga atau ya ngomong langsung saya ya karena Kang Asep sih banyak temen katanya. Jadi alasan yang dibuat gitu. Saya bilang saya itu dari medsos. Saya tidak kenal yang gabung-gabung itu gitu. Tapi ya pikiran mereka ya itulah gitu loh. Seakan-akan saya tuh banyak temen gitu. Itu aja sih gitu. Tapi sampai sekarang pun belum gabung. Oh Masih gitu. nikmati kopi datang ke rumah gitu. Gitu. Untuk keluarga gimana Pak Asep responnya? Ya Keluarga. alhamdulillah bisa khususnya untuk anak-anak yang lagi kuliah ya anak saya masih kuliah ya terbantukan lah kayak beli laptop, beli HP, beli kebutuhan kuliah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ya secara ini sih rezeki betul-betul ngalir terus memang lagi pas butuh gitu. Itu yang saya lagi butuh terus ini ngalir terus gitu. Ya jujur ya saya tuh bilang ya Allah kok kopi enak bisa menghentikan kemiskinan atau kesusahan gitu. Itu yang saya seperti itulah. Jadi solusi yang bisa ya saya lagi kesulitan atau lagi uji coba, lagi dicoba keadaan ekonomi ya kalau bahasa ini lagi ya itu tadi saya bilang lagi menghentikan kemiskinan lah solusi. Jadi sekarang ya alhamdulillah lah bersyukur punya ya rekening yang tadinya kosong atau min gitu sekarang terisi terus lah gitu dari rekening itu. Itu salah satu saya bersyukur rekening nggak pernah kosong lagi sekarang tiap hari ditransfer. Nah, seperti itu gitu. Jadi Ya. saya simpulkan bersama Kopi Enak insya Allah bisa mengakhiri kemiskinan. Gitu. Amin. Kalau kita benar-benar Amin. memperjuangkan ya fokus ya betul-betul ini ya total lah gitu. Seperti itu gitu. Ya. Saya ya Allah kok kesulitan ekonomi itu
dimudahkan gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah itu. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan ya semua mitra juga bisa punya kesempatan sama gitu. Kalau kita mau berjuang, mau fokus terus gitu ya, jangan lupa berdoa, terus sabar gitu. Ya penolakan insya Allah pasti ketemu ya gitu. Ya itu jadi saya pun sabar saat itu dinyinyirin, ditolak gitu. Yang sampai mau gabung belum transfer juga ada gitu. Masih ini gitu. Ya, Ya, Pak seperti Asep. itu disebar gitu. Ya, mungkin masukan bagi mitra atau calon mitra nih yang hadir pada malam hari ini yang mungkin keadaannya sama ya ketika Pak Asep dulu sedang terpuruk dan sedang galau ya, maksudnya banyak tagihan, banyak cicilan, dikejar debt collector atau apapun juga, ini berarti Kopi Enak ini bukan menjadi pilihan yang tepat ya. Mungkin masukannya gimana Pak Asep ya? Ini Pak Asep sudah mengalami sendiri nih langsung live. Ya alhamdulillah ya memang semua berproses. Ya. Ya saya juga awal-awal juga sebetulnya kalau bicara jujur saya pengen nikmati kopinya dulu gitu. Awal-awal itu. Tapi begitu wah ini kopi layak dimainkan gitu. Kok enak gitu. Saya ngopi itu sampai yang kopi Vietnam pun saya pernah. Yang justru saat itu lagi rame-ramenya kopi yang sampai meninggal itu loh. Siapa yang lagi proses saat itu tuh? Pak Yopi siapa yang meninggal kopi Vietnam? Kopi siapa itu? Kopi Cyanida. Cyanida. Nah, itu saya saat itu dikasih dari teman dari Jakarta 1 bungkus kopi dari Vietnam, tapi yang ngirim dari Jakarta gitu, produk Vietnam. Saat itu dia ketakutan ngelihat kopi Vietnam itu, takutnya seperti kayak trauma gitu, dilempar ke saya, ya saya minum seperti itu. Jadi saya nikmatilah apapun kopinya gitu. Saya ada teman di Jambi ngirim kopi, di Lampung ngirim kopi, di Bandung yang terkenal itu tiap bulan malah itu si kopinya. Saya penikmat kopi hitam gitu, tanpa gula gitu. Begitu kopi enak, ya udah yang lain tidak pernah lagi. Waktu saat gabung saya masih punya stok rentengan. Saya kalau beli kopi yang warungan, tapi saya beli di supermarket ya, kalau beli 1 bungkus ya rentengan. Nah itu ya kalau saya sebutkan merek ya hampir 3 merek saya selalu stok. Jadi kalau lagi pengen ini, saya ini tinggal gunting-gunting seduh gitu. Nah seperti itu. Nah setelah mengenal Kopi Enak dan cocok di Kopi Enak dan bermanfaat, ya udah sisa-sisanya itu saya bagikan ke tetangga gitu. Yang masih banyak, masih bungkus rentengan seperti itu gitu. Nah, Baik, seperti Pak. jadi sudah 1 tahun ini tidak mengenal info kopi yang selalu saya minum dulu. Harganya berapa nggak tahu, rasanya udah lupa gitu. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Ya mudah-mudahan semua insya Allah kalau bicara semua mau berjuang, mau fokus, ketemu. Jadi rezeki sudah di depan mata. Amin, Gitu. amin, amin. Ya, Amin. oke, baik Pak Asep. Jadi dari total pertama kali gabung sampai bulan Maret ini total penghasilan sudah berapa berarti Pak Asep ya? Ya 100 juta kurang sepertinya Pak. Alhamdulillah. Modalnya hanya 100.000 ya Pak? Ya kalau Pak Michael punya file saya transfer awal kan 100.000. Ya Gitu. betul. Jadi
Nah, itu sejarahnya semua kan Pak Michael. Ya Pak, Ya, jika siap. bakal kalau nggak ada Pak Michael yang nawarin, ya udah saya rekening nggak bakalan terisi terus gitu. Ya, maksudnya biar teman-teman di sini itu tahu bahwa bisnis dengan modal 100.000 itu bisa menghasilkan 100 juta itu nyata, Kang Asep, bukan hanya impian-impian Alhamdulillah. gitu loh. Ya, Bukan siap. apa ya, Bukan saya hoax ya. selalu bukan hoax, bukan apa no tipu-tipu, no modus, no apa permainan atau PHP, bukan. Ini nyata. Saya apa adanya gitu. Luar biasa, Nah, luar seperti biasa. itu. Kang Asep, Baik, ya. kan udah apa baru Kopi Enak ini kan baru setahun 1 bulan lah ya, Kang Asep Iya. bergabungnya udah setahunan ya Kang Asep ya. Ya, Februari ketemu Februari udah setahun. Ya sekarang udah masuk ke Maret ya, jadi 1 tahun lebih berapa. Jadi kalau kita hitung-hitung hanya dari bonus pasangannya saja di luar bonus-bonus, di luar reward-reward itu, rata-rata 1 bulan itu sudah mendekati 6 jutaan per bulan ya Kang Asep ya, untuk bonus pasangan. Pasangan saja di luar Ya, bonus yang lain-lain, di luar reward. ya betul betul. Jadi sangat Nah, layak itu sekali. apa ya, alhamdulillah sekali ya. Secara ini kan itulah yang setiap hari rekening saya nggak kosong tuh bonus pasangan itu gitu. Jadi transfer masuk tiap hari gitu. Ya itu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi semua juga akan menikmati sama kalau semua rajin ya, semangat berjuang. Ya semuanya punya kesempatan yang sama gitu, karena sistemnya sama, ininya ya pokoknya banyak membina, banyak ngasih bimbingan atau caranya gitu. Saya ada mitra saya dapat orang Sorong kemarin 3 hari yang lalu gitu. Dia mau beli mau jadi stokis. Coba ya masih belum deal nih Mas, Pak mau nggak ongkir ditanggung sendiri gitu. Dia masih mikir, ya nantilah saya ngumpulin uang ongkir dulu katanya. Gitu. Nanti kita bicarakan dengan Pak Jainal, Pak Asep. Iya, mudah-mudahan ini. Dia sih ngarepin gitu. Halo Pak Asep. Iya, siapa nih? Nanti Pertanyaan. kita ini dulu Pak Asep ditutup dulu, setelah itu kita lanjut pertanyaan. Jadi jangan nggak Oke. rancu dulu. Ya, Oke, Ya, silakan. baik, terima kasih buat semuanya. Insya Allah semua bisa sukses ya. Ya harus sukses di Kopi Enak ini. Harus. Amin, amin, gitu. amin, amin, amin. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Pak Asep. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Mohon Pak Oke. Asep. Oke, Pak. Silakan Pak Yopi. Oke, luar biasa sekali ya Pak, cerita sukses story Kang Asep yang sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Satu poin yang saya jalankan, yang saya pelajari, yang saya tangkap tadi, yaitu kekuatan dari impian teman-teman ya. Jadi kalau kita punya impian, apapun halangan di depan kita, kita pasti bisa lewati teman-teman ya. Nah, seperti yang Kang Asep katakan bahwa bisnis ini kita harus personal branding ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengiklankan bisnis kita di berbagai medsos. Kalau kita tidak pernah pasang status, tidak pernah pasang iklan, tidak pernah nulis-nulis status mengenai Kopi Enak, bagaimana orang tahu kalau kita punya bisnis ya? Nah, teman-teman, banyak sekali alasan-alasan orang tidak bisa menjalankan bisnis ini, lalu kemudian dia bilang tunggu dulu, nanti nunggu bulan depan. Sebetulnya dia bukan tidak ada uang ya teman-teman ya. Saya tidak percaya dia tidak punya uang. Sebenarnya dia tidak yakin dengan apa yang akan dia jalankan ya. Bisnis ini harus yakin dulu teman-teman ya. Nah, satu hal ya, alasan kita tidak bisa menjalankan bisnis ini, justru itulah yang menjadi alasan kita untuk menjalankan bisnis ini. Kita tidak punya motor, justru jalankan bisnis inilah supaya kita punya motor. Kita tidak punya uang, justru kita jalankan bisnis inilah supaya kita tidak punya uang ya. Nah, teman-teman, banyak sekali ya, saya sependapat dengan Kang Asep tadi, orang yang punya alasan, segudang 1001 alasan,
tinggalkan dulu ya. Karena kenapa? Sampai kapanpun dia akan punya alasan lagi ya, alasan baru lagi. Wah, kamu sudah duluan, kamu banyak teman, saya udah telat nih, katanya ketika kita sudah sukses. Jadi orang semacam itu tinggalkan ya, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Yang bertanya saja boleh dinyalakan mic-nya, boleh bertanya kepada Pak Michael, boleh bertanya kepada Kang Asep, boleh bertanya kepada saya juga ya. Yang mau bertanya saja ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di kota mana? Silakan kalau bisa dinyalakan videonya, Pak. Yaumil Irham dari Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Waduh, luar biasa Pak Yaumi Irham. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yomi. Silakan Pak. Selamat malam Pak Mikael Sugiono, Pak Pak Michael Yopi Sugiono di ya. Bekasi, Kang Iya. Asep, dan presentasi. Sangat menarik ya semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya bertanya Pak, ada 2 saja ya. Yang pertama, karena saya ini masih baru Pak, baru bulan kemarin bergabung. Saya ingin tahu